tidak ada kaitan satu sama lain dalam bermuamalah. 57 negara itu kalau di total GDP-nya kalah dari satu negara saja, yaitu Jepang. Maka negeri Muslim, negeri yang bukan dihuni oleh Muslim, yang dia tinggali cukup lama, sampai di Jepang dia mendirikan Islamic Center, ya Jepang. Jadi sampai dia mendirikan, karena dia punya target negeri yang begitu maju harusnya Islam, gitu. Jadi dia Jepang lama sampai membangun Islamic Center. Nah, kenapa dia ketemu kita? Pengen ketemu kita. Dia ingin ngajak pihak-pihak yang bisa diajak bicara bersama. Gimana kita mulai? Nah, dari sana kita mulai diskusi panjang lebar. Dan dari diskusi itu nggak selesai di majelis itu, kemudian dia mengundang saya, dia disewakan oleh salah satu pengusaha di Indonesia, disewakan di apartemen mewah di Gandaria. Dia disewakan di situ oleh pengusaha Indonesia, tapi belum ketemu mau ngapain, menjalin ini mau ngapain. Setelah 57 negara ini mulainya dari mana? Maka dia yang mengenalkan, suruh datang ke majelis yang kita adakan bulanan, vision sharing acara namanya di tempat kita. Dari situlah kita diskusi. Dia heran terhadap kita ini, gitu kan. Negeri Muslim begitu besar, gitu. Begitu ini. Kenapa kita belum berdaya menggerakkan umat-umat lain? Padahal dunia berharap, termasuk dia berharap Indonesia harusnya bisa menjadi driver, penggerak dari bersatunya. Memang ada OKI, tapi OKI ini lebih banyak pada formalitas, belum menggerakkan kerjasama itu. Nah, dari mana kita mulai? Nah, dari diskusi panjang lebar inilah yang mau saya share pagi ini. Intinya tetap kita tidak keluar dari Quran dan hadis. Dari mana kita mulainya? Mulai menjalin kerjasama Muslim itu dari mana? Mulai dari hadis Nabi yang menyebutkan, nah ini hasil diskusi kita, jadi bukan hanya pemikiran saya, tapi hasil diskusi. Ini karena dia yang ilmunya lebih tinggi, cuman saya lebih punya pengalaman dalam hal menggerakkan ekonomi, ya. Jadi kita sharing. Dari mana kita mulai? Nah, dari mulainya ini tetap tidak keluar dari Quran dan hadis. Kita mulainya adalah dari hadis Nabi yang menyebutkan Muslim itu bersedekah dalam 3 hal. Nah, dari sana mulainya. Apa sedekah Muslim dalam 3 hal ini? Pertama dalam hal lahan gembalaan, artinya untuk memproduksi makanan, air, pengelolaan air, dan api. Api itu adalah dalam bahasa sekarangnya adalah energi. Oke, kita sudah ketemu nih, mulainya dari sana. Air, lahan, atau makanan, air. Bahasa sekarangnya ternyata yang disebutkan api itu sekarang menjadi 3 basic need yang dengan 3 itulah dunia berperang. Yaitu yang disebut food, energy, and water. Jadi dunia berperang itu karena 3 hal. Makanan, energi, makanan. Nah, dari 3 ini mana mulainya? Dari mana kita akan mulainya? Nah, disinilah ilmu Al-Quran dia muncul. Dari mana kita, kalau kita ini kayak ayam sama telur, dari 3 ini kita mulainya dari mana? Nah, Al-Quran Allah menggambarkan proses penciptaan bumi, alam semesta. Apa yang diciptakan? Di antara alam semesta, sistemnya dulu ada matahari, ada bumi dan planet-planet. Untuk apa matahari ini di alam semesta? Dia ternyata sumber energi yang abadi, matahari ini, gitu. Jadi rupanya Allah menciptakan, makanya diciptakan dulu alam semesta, bahkan nanti dalam 2 masa itu, setelah itu diciptakan tanaman-tanaman, isinya itu 4 masa, tapi sistemnya dulu. Nah, jadi matahari kedudukannya di alam semesta itu adalah sumber energi yang abadi. Jadi kalau kita buat apapun, pabrik, kita pasti berpikir tentang energi. Nah, Allah sudah ciptakan matahari sebagai sumber energi yang abadi. Nah, dari sinilah kemudian dimunculkan yang lain. Tanaman tidak tumbuh kalau tidak ada matahari, karena matahari yang menjadi fotosintesa.
Tidak ada hujan kalau tidak ada matahari. Karena hujan itu menguapkan air laut yang diuapkan dan segera turun. Jadi energi ini. Nah, maka inilah yang kita pilih akhirnya. Kita sepakat mengikuti tata cara proses yang dilakukan oleh Allah dalam menciptakan alam semesta. Mulai dari sanalah Muslim ini mulai harus membangun kekuatan. Mulai dari bahan bakarnya, karena ini nanti akan menggerakkan segalanya, yaitu mulai dari energi. Ternyata diamati dia, menariknya, diamati dia, negeri Muslim itu ternyata kita selama ini pede seolah kita itu menguasai minyak dunia gitu. Ternyata tidak. Negeri Muslim yang punya minyak bisa dihitung dengan jari. Minyaknya surplus maksudnya. Hampir semua punya, tapi dikonsumsi sendiri nggak cukup. Yang surplus misalnya yang termasuk Arab Saudi, Qatar yang punya sangat besar dan lain sebagainya. Jadi, tapi negeri-negeri Muslim yang lain termasuk Indonesia penduduknya banyak, energinya sedikit. Nah kalau dalam hal minyak gitu, Pakistan sedikit. Apalagi Maroko nyaris tidak punya. Tetangganya punya banyak, tapi dia nyaris tidak punya. Maroko gitu. Nah dari sana ternyata ketika kita membahas energi ini, gitu, kita pun harus kembali ternyata ke Al-Quran. Alladzi ja'alakum minas sajaril akhdari naro. Dialah yang menciptakan untukmu api dari pohon yang hijau. Ternyata energi pun berasal dari pohon yang hijau. Jadi tetap kembalinya tadi. Apapun, kalau kita ngomongin sekarang energi yang kita pakai sekarang fossil fuel, dominasinya minyak, batu bara dan gas. Ini pun dari semuanya dari tanaman, dari biomasa yang 200 juta tahun terbentuk, tertimbun oleh bumi, tertekan oleh panas dan lain sebagainya. Dia terbuat menjadi bahan bakar yang kita konsumsi sekarang. Tapi sekarang kita akan habis, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam 10 tahun mendatang. Minyak kita habis, cadangan kita cuma 3,32 miliar barel. Kita tarik setiap hari 831 ribu barel. Jadi akan habis, dan tumbuh penarikannya ini, kebutuhan Indonesia tumbuh 4,9% setiap tahun. Jadi akan habis dalam waktu ini. Dan pemerintah tahu, cuman pemerintah programnya gagal. Ini sudah diakui dan dunia tahu. Pemerintah mengantisipasi bahan bakar alternatif gagal. Karena bahan bakar alternatif yang dicadangkan Indonesia bioetanol dan biodiesel. Biodiesel itu kalau kita konsumsi biodiesel, subsidinya 4.000 per liter, diambilkan dari dana pungutan ekspor sawit. Jadi produksinya kembang bisnis. Bioetanol gagal total karena sejak diluncurkan programnya diajukan di Arab APBN ditolak oleh DPR. Jadi DPR nggak punya visi panjang, kita harus mencari alternatif. Karena untuk subsidi bioetanol butuh 4.500 per liter. Jadi oleh DPR ditolak anggarannya, sehingga sejak tahun 2016 sama sekali nggak ditindaklanjuti bioetanol. Jadi Indonesia nggak punya plan B untuk energi ini. Gitu. Kita akan tahu ini karena saya mewakili Indonesia dalam World Future Energy Summit bulan ini. Jadi saya di-brief oleh berbagai kalangan termasuk Dewan Energi Nasional untuk apa yang akan kita bicarakan. Jadi saya diundang sebagai startup center, sebagai pemikiran-pemikiran disruptif untuk memikirkan energi ini. Gitu. Jadi kita diundang untuk sumbang saran gitu di Abu Dhabi dalam World Future Energy Summit. Nah, jadi posisinya itu Indonesia kita akan habis tahun 2027, bahkan kemungkinan sebelumnya. Saat itu kebutuhan kita 2,2 juta barel per hari. Dalam posisi seperti itu kita tidak punya minyak. Dan habisnya kita kurang lebih bersamaan dengan Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. Setelah itu 6 tahun, 7 tahun kemudian yang akan habis Cina dan India. Jadi bisa dibayangkan dalam rentang waktu 10 sampai 17 tahun yang akan datang apa yang terjadi.
minyak yang tersisa di dunia akan diperebutkan oleh raksasa-raksasa yang luar biasa. Ini yang akan terjadi dalam solusi kita apa? Solusi kita apa? Nah, kembali kepada Al-Quran tadi. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari nar. Dia yang menciptakan bagimu api dari pohon yang hijau. Ibnu Katsir ketika membahas ini dibahas sangat detail oleh Ibnu Katsir. Apa maksudnya? Allah menciptakan api. Karena Al-Quran dan setiap ayat mengandung ilmu yang sangat luas, bisa menjadi arti kiasan, bisa menjadi petunjuk, bisa didalami sampai detail. Di zaman Ibnu Katsir menjelaskan salah satu contoh tanaman yang benar-benar dalam posisi dia masih hijau, tidak harus nunggu kering, sudah bisa menimbulkan api. Kalau di daerah-daerah Arab, daerah kering, tanaman itu disebut almar, satu lagi al-afar. Dua jenis tanaman ini kalau digesekkan itu dia memancarkan api, almar ini gitu. Jadi tanaman yang kandungan apinya tinggi. Indonesia punya tanaman ini tanaman daerah kering, jadi nyaris tidak ada daun, jadi tanamannya gitu dia digesekkan. Tapi Indonesia sama Allah diberi yang sangat banyak. Karena kalau berdasarkan ini, api dari pohon yang hijau ini, maka semua biomasa yang tumbuh bisa menjadi sumber api, dan itu benar. Semua biomasa yang tumbuh menghasilkan api. Bisa jadi biomasa, dia menghasilkan api. Sampah biomasa, sampah berapa organik bisa jadi api. Cuman kandungannya berbeda-beda. Nah, di antara tanaman-tanaman yang mengandung api banyak, kalau di Indonesia itu misalnya contohnya adalah kaliandra. Jadi yang setaranya almar tadi kalau di Indonesia adalah kaliandra. Sebenarnya sudah ketemu. Kaliandra itu tanaman perdu yang batangnya cepat sekali kering, dan batangnya ini saja per kilonya dia mengandung kalori sudah 4.200 kilokalori per kilogram. Sudah setara dengan batu bara kelas menengah. Kira-kira begitu. Jadi kalau teknik batu bara antara 3.000 sampai 7.000, kaliandra ini baru dipotong, diangin-anginkan ini dalam beberapa hari, per kilonya menghasilkan itu. Nah, ini Indonesia sebenarnya dibekali oleh Allah dengan yang banyak. Hanya masalahnya apa? Kenapa kita tetap berburu minyak, kita berburu ini gitu? Karena itu yang paling convenient, bukan paling murah, paling convenient. Kalau paling murahnya tetap kayu bakar, paling murahnya tetap kayu bakar. Hasil riset kita juga hasil brief ke saya dari teman-teman di Dewan Energi Nasional dan sebagainya. Kalau kita manaskan air ini, setiap kilogram air dipanaskan kurang lebih setara 1 liter. Dengan kayu bakar, harga kayu bakar sampai Jakarta per liternya hanya butuh 24 perak manaskan. Dengan gas kalau disubsidi 53 perak, kalau tidak disubsidi 76 perak. Dengan listrik 115 perak. Jadi yang paling murah kayu bakar. Jadi kembali ke Al-Quran. Masalahnya apa? Kenapa kita nggak gunakan kayu bakar? Manajemen, integrasinya yang kita, karena memang nggak didalami. Sementara minyak dipelajari, dipelajari perminyakan berapa puluh tahun. Kayu bakar dipelajari juga di seluruh perguruan tinggi dengan teknologi biomasa 50 tahun terakhir dipelajari. Hanya tidak diimplementasikan. Ilmunya menyebar sekian. Saya kunjungi 4 perguruan tinggi untuk melihat teknologi apa yang siap untuk mengoperasikan kayu bakar ini secara convenient. Ternyata nggak ada. Diteliti ini, tapi tidak terangkai. Akhirnya tim kami ngambil jalan pintas. Udah, kalau itu kita nggak ngambil penelitian itu semua, kita beli saja grand design yang sudah jadi. Tinggal kita buat. Jadi kita tidak beli mesin, tapi kita beli rancangan yang sudah jadi. Dari sebuah lembaga riset di Amerika kita beli saja. Karena sampai sekarang produsen kayu bakar yang dipakai dunia paling besar justru di Amerika dan di Kanada.
pengguna kayu bakar terbesar adalah Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi justru negara paling bersih menggunakan itu. Negara yang concern terhadap lingkungan justru menggunakan kayu bakar. Bahkan di negara-negara maju disubsidi penggunaan kayu bakar itu karena dianggap karbon netral. Karbon netral itu ketika dibakar keluar emisi karbon, tapi tanamannya karena dari tanaman sekarang bukan fosil 200 juta tahun lalu, 200 juta tahun lalu gitu. Maka karbon ini dianggap seimbang dengan yang diserap oleh tanaman ini. Itulah disebut karbon netral. Jadi yang kita beli apa? Jadi saya bacakan. Yang kita beli namanya independent energy producer. Jadi si independent energy producer itu sekarang lagi ditangani bengkel-bengkel liter di Bandung sama di Jogja ada. Juga kita buka teman-teman yang mau membuatnya. Independent energy producer itu satu sistem kecil gitu. Diumpanin kayu gitu. Diumpanin kayu. Kalau idealnya kayu kaliandra tadi yang kita tanam karena energinya paling banyak. Kalau pakai kayu apa saja yang limbah, asal jangan rambutan. Karena bahan bakar untuk energi bersih harus traceable, harus bisa dilacak. Kalau dia menebang hutan juga tidak dianggap bersih. Jadi harus dari misalnya sudah bergajian, gabah, kulit beras dan jerami dan sebagainya dari biomasa. Kalau ini dimasukkan pada mesin independent energy producer ini, hasilnya seluruh energi yang kita butuhkan bisa dihasilkan dari situ. Yang sudah sesuai sekarang misalnya langsung jadi bahan bakar, langsung kan gas, hasilnya disebut syngas. Jadi kalau kayu bakar itu dipanaskan tinggi melalui proses pyrolysis namanya dengan suhu sekitar 400-500 derajat Celcius, dia terurai menjadi syngas. Syngas itu gabungan antara H2O, H2 hidrogen dan CO2. Jadi syngas, jadi keluar gas. Nah dari gas itu bisa dibakar jadi bahan bakar. Produk yang sudah langsung bisa digunakan oleh restoran-restoran dan lain sebagainya, komersial bisa digunakan. Produk kedua adalah kalau kita ada krisis listrik, misalnya di daerah-daerah terpencil yang krisis listrik, syngas tadi langsung masuk ke sistem pembakaran internal combustion engine, yaitu mesin-mesin standar. Kalau bensin langsung mesin bensin langsung masuk karburatornya, langsung menjalankan mesin genset yang berbasis bensin. Kalau diesel memang harus dimodifikasi karena diesel itu sifatnya bukan ignition, self combustion. Jadi harus dimodifikasi menjadi ada pemantiknya. Kalau diesel, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk teknologi yang sekarang yang sudah bisa betul dengan independent energy producer ini, dia menghasilkan gas jadi bahan bakar ini atau menghasilkan listrik yang dibutuhkan. Tapi masih ada satu lagi energi yang belum terselesaikan oleh ini, yaitu apa? Bahan bakar cair. Tahun 2027 ketika Indonesia kehabisan minyak, saat itu kita butuh 2,1 juta barel per hari. Banyak pesawat-pesawat yang baru datang ke Indonesia, pesawat Lion misalnya, sejumlah pesawat baru datang ke Indonesia, pesawat baru. Kita nggak punya bahan bakar. Belum lagi mobil-mobil yang direnovasi sampai sekarang mengadakan itu. Artinya apa? Bahan bakar cair tetap dibutuhkan. Lantas dari mana bahan bakar cair ini akan kita hasilkan? Sama, tetap dari kayu tadi. Jadi teknologinya sekarang ada, hanya karena sekarang kita belum kepepet, belum digunakan. Teknologinya bisa melalui 2 jalur dari bahan bakar kayu ini sampai ke bahan bakar cair melalui jalur tidak langsung, yaitu jadi gas tadi, dengan mesin tadi jadi gas, lalu gasnya di liquidkan, di liquefaction istilahnya, dijadikan cair. Prosesnya itu bisa tapi melalui atau melalui langsung dari kayu ini langsung dipanaskan dan panas tinggi, dia akan terurai menjadi bio oil. Jadi dari bio oil itu nanti direfine lagi, bio refinery menjadi. Jadi teknologinya ada dan di Indonesia berada yang bisa melakukan ini. Dari 4 perguruan tinggi yang kita bicara di Gajah Mada yang sudah paling maju, dia sudah menghasilkan bahan bakar cair
dari kayu. Tetapi itu tadi kita belum kepepet, saat ini belum kepepet. Jadi belum kita pakai dan memang harganya mahal. Tapi kita punya waktu 10 tahun. Artinya kalau kita perbaiki, kita perbaiki dari akhirnya persis seperti yang kita lakukan untuk independent energy producer tadi. Kita cari dari perguruan tinggi, kita punya ratusan, mungkin bahkan ribuan penelitian tentang biomasa, tapi di sana meneliti ini, di sana meneliti ini, benar terang. Akhirnya kita putusin udah kita bikin desain. Sekarang ada di kita desainnya. Jadi kalau diantara bapak-bapak tertarik membuatnya, punya bengkel canggih yang bisa membuatnya, harus bengkel presisi karena semua terhitung dengan sangat rapi gitu. Nah itu bisa kita buat. Si independent energy producer bakar biomasa. Gitu. Nah maka sama dengan yang B2L tadi, biomass to liquid tadi. Sekarang kita amalkan terus teknologinya. Kita dorong teman-teman siapa ini yang bisa merangkai ini jadi satu. Kalau pada waktunya enggak, ya kita beli saja teknologinya. Nanti kita oprek. Salah satunya nanti yang juga akan ketemu dengan saya di Abu Dhabi, karena kita mewakili Indonesia yang kaya dengan biomasa, tapi teknologi relatif belum maju amat. Sedang satu perusahaan Inggris yang sudah siap untuk tes skala komersial untuk B2L tadi, biomass to liquid tadi. Jadi kita akan bertemu di Abu Dhabi, dipertemukan oleh Forum Islamik untuk ini. Inilah nantinya kalau kita berhasil mencari solusi, dan inilah yang diharapkan dunia Islam. Kalau Indonesia bisa memecahkan masalah ini, maka tinggal copy paste ini ke negara-negara lain. Masih ada satu lagi yang next. Nah inilah yang kita diskusikan dengan teman-teman sekian banyak kalangan. Di Indonesia itu biomasa amat sangat banyak, tapi kita hanya bisa bercerita kita punya banyak. Kalau ada perusahaan misalnya Sumitomo dari Jepang, dia mau menerima biomasa kita yang sudah siap baik dalam bentuk chip maupun dalam bentuk pellet dalam jumlah berapapun yang kita bisa supply. Tapi kita hanya bisa bercerita Indonesia punya banyak. Tidak terdeteksi banyak itu di mana, kondisinya dalam bentuk apa, gitu. Artinya masih perlu kerja keras untuk mengumpulkan itu. Maka salah satu inisiatif yang kita juga akan diskusikan di Abu Dhabi adalah terbentuknya fuel bank, yaitu bank bahan bakar. Nah, fuel bank ini untuk mengidentifikasi di sana ada apa sih di Indonesia, jumlahnya berapa, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bisa diminta untuk menggerakkan dan lain sebagainya. Nah, fuel bank ini insya Allah akan siap dalam waktu dekat. Kita di Indonesia kebagian untuk, karena programmer paling murah di Indonesia, kita kebagian untuk membuat programnya. Nanti lahirnya sendiri fuel bank sendiri lahirnya belum tentu di Indonesia, bisa di negara-negara yang lebih kondusif untuk kelahiran fuel bank ini, gitu, yang paling suportif terhadap inisiatif rangkainya energi global. Nah, setelah energi bisa kita pecahkan, sumber energi kita sudah bisa pecahkan, kita bisa kaji, pekerjaan lain menjadi lebih mudah. Jadi mengikuti proses yang dilakukan oleh Allah. Setelah matahari sinar dihasilkan, maka bumi bisa tumbuh tanaman untuk memberi makan, air laut bisa diluapkan untuk menjadi hujan, dan seterusnya. Nah demikian pula setelah energi. Setelah kita bisa memperoleh energi murah, what next? Nah itulah kreativitas kita untuk mengisi karya-karya yang luar biasa dari energi murah. Saya kasih contoh misalnya. Kita punya kayu sangat banyak. Ketika kayu itu kita tidak olah, dia menjadi liability. Jadi bukan hanya bernilai nol, dia bernilai minus. Dalam bentuk apa? Kalau terjadi kekeringan panjang, menjadi kebakaran, menimbulkan asap kemana-mana. Itu intinya adalah biomasa, energi biomasa yang tidak terkendali, sehingga menjadi liability, menjadi usaha. Ketika kita kumpulkan menjadi kayu bakar,
1 kilonya sampai Jakarta 1.200. Bayangkan 1 kilo tabung gas yang tidak disubsidi harganya 11.000, energinya 11.000 juga kilokalori, berarti per kilokalori 1.000. Kayu bakar 1.200 sampai Jakarta, energinya 4.200. Jadi per kilokalorinya itu, iya kan, sehingga 250 seperempat lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bayangkan aja seperempat per kilokalori. Jadi bukan timbang, kita satuannya udah per kilokalori, sama-sama kandungan energinya. Oke. Jadi 1 kilo ini menjadi paling murah. Jadi kayu menjadi kayu bakar paling murah. Tetapi kayu juga bukan hanya kayu bakar. Eropa sudah menargetkan tahun 2020, maka mereka siap mengimpor berapapun. Itu 20% dari, jadi mereka punya adalah visi 2020 adalah pada tahun 2020 20% energinya sudah tergantikan dengan yang itu. Eropa menargetkan ini. Renewable itu ada listrik, ada sinar matahari, ada angin, ada kayu ini. Matahari mereka nggak punya banyak, angin hanya di pantai-pantai yang berhadapan dengan itu, jadi mereka berharap banyak pada kayu. Jadi kayu pun nilainya sudah tinggi. Tetapi ketika kita mempunyai energi yang murah, bahan bakar kayu ini bisa kita tingkatkan lagi, nilainya menjadi amat sangat tinggi. Jadi menjadi biomaterial, namanya menjadi material dari alam, biomaterial. Nilainya amat sangat tinggi kayu ini. Bahkan kalau kita bisa terus tingkatkan lagi, namanya menjadi bio-based nanomaterial. Nilainya menjadi sangat tinggi. Nah, dari kayu menjadi nanomaterial ini yang dibutuhkan apa? Energi tadi. Jadi ketika kita punya energi murah, kita bisa memproses kayu ini yang tadinya jadi liability, kita tingkatkan menjadi bahan bakar. 1 kilonya adalah 1.200. Kalau kita olah lebih tinggi lagi menjadi nanopartikel, gitu kan? Nanopartikel itu seberapa sih? Ini sebagai gambaran. Kita pernah dengar cerita waktu kecil, jembatan Silotoan itu tadi, antara kita di akhirat nanti, jembatan Silotoan Mustaqim dulu kita pelajari waktu SD, itu kecilnya adalah serambut dibelah 7, kan gitu. Saya nggak ketemu hadisnya, tapi di hadis disebutkan hanya lebih kecil dari rambut itu. Tapi rambut itu ukurannya adalah 80.000 nano. Jadi bisa dibayangkan partikel nano itu sekecil apa? 80.000 rambut satu nanunya itu. Jadi kalau kita membuat material yang sangat kecil ini, jadi semua material yang dalam ukuran 1 sampai 1000 nano, 1000 nano itu 1 mikro, itu kategorinya nano, gitu kan? Karena kalau angka berikutnya 1000 berikutnya disebutnya mikro, jadi anunya kecil. Kalau kita bisa membuat itu sekarang, kayu menjadi partikel nano ini, harganya sekarang per gram $3. Bisa dibayangkan, per gram $3. Jadi per kilonya $3.000 si partikel nano. Untuk membuat kayu menjadi partikel nano dibutuhkan energi. Jadi artinya dari energi ini bisa dihasilkan berbagai produk-produk lain yang lebih murah. Nah tentu yang immediate adalah untuk memproduksi makanan dan air. Nah, air tadi, karena kaitannya maka tadi hadis Nabi tadi menyebutkan Muslim itu disuruh bersihkan dalam lahan, air dan api. Gitu. Kemudian Allah memberikan contoh di alam semesta, diciptakan dulu sistemnya, dan salah satu sistem alam semesta itu yang paling dominan adalah sistem energi yang menggerakkan energi, yaitu mataharinya, sumber energi dikirim ke bumi. Nah, cuman manusia ngambil jalan pintasnya, ngambil lalu yang sudah jadi di bumi, nggak mau nanam. Padahal yang paling murah adalah kita nanam. Bayangkan, sekarang saya kasih contoh. Bayangkan, kalau fosil itu kita ambil dalam gas ataupun dalam bentuk minyak, dibutuhkan infrastruktur yang luar biasa mahal untuk eksplorasi. Belum lama ini saya dikunjungi oleh teman-teman dari Pertamina.
Dia bercerita beberapa tahun terakhir membangun jaringan gas dari Gresik ke Semarang untuk diintegrasikan dengan gasnya PGN di Semarang. Karena investasinya triliunan untuk bangun gas itu dari Gresik ke Semarang. Setelah sampai Semarang, mulailah ditawarkan ke industri-industri. Apa jawaban industri-industri? Mahal, gitu ya. Karena investasinya tadi. Jadi gasnya sendiri memang murah di dalam tanah, tinggal ambil gasnya, tapi mengeluarkannya menjadi sangat mahal. Kemudian setelah sampai gas, kenapa gas itu per kilo 11.000? Di yang nggak subsidi ya, per Maret ini pemerintah tidak mensubsidi rumah tangga lagi. Yang disubsidi tinggal rumah tangga miskin, maka diberi kartu. Jadi beli melon itu tidak bisa lagi kalau tanpa kartu per Maret ini. Jadi kita harus membeli gas yang harganya 11.000. Kalau kita rumah tangga orang kita rata-rata sudah pakai gas yang 12 kilo nggak masalah. Tapi masyarakat yang ini akan ada lompatan itu. Kenapa dia mahal? Bayangkan, kita hanya untuk mengkonsumsi 3 kilo bahan bakar yang kita akan itu ketika terisi isinya beratnya 8 kilo. Kirim kilometer, apalagi di daerah terpencil berpuluh kilometer, benda seberat 8 kilo, kirim begitu jauh, diambil dipakai 3 kilo sana, 5 kilonya bahannya itu harus balik lagi terus. Jadi betapa mahal ongkosnya. Jadi infrastrukturnya, pengolahannya apa? Bayangkan kalau kayu yang kita gunakan mengedukasi masyarakat nanam. Indonesia alhamdulillah dimanapun tumbuh tanaman apapun, termasuk yang tanaman kayu, dimanapun tumbuh. Misalnya di daerah terpencil, nanam kaliandra ini setelah panen dicacah, nggak usah pakai mesin, dicacah pakai arit dalam baterai, langsung masuk dari. Jangan dibakar langsung, kalau dibakar langsung nggak optimal pembakarannya. Jadi pakai kompor gasifikasi, ya. Jadi kompor yang dibakar bukan kayunya, tapi dia menghasilkan gas. Jadi ada yang paling sederhana. Nah, ini yang tantangan engineering untuk merancang. Jadi jauh dulu. Kalau toh dikirim, dia dikirim dibungkus pakai kertas atau dikirim setelah dipakai habis, nggak perlu lagi ngirim bahan kotaknya tadi. Jadi jauh lebih efisien, kosnya jauh lebih efisien. Nah, maka tantangan menyampaikan mengelola energi yang efisien inilah yang akan mendorong kemajuan kita di segala bidang, termasuk mengolah nanomaterial. Kita butuh energi yang sangat tinggi karena material terurai menjadi nano butuh panas yang sangat tinggi. Jadi itu otomatis butuh energi. Ketika kita mengolah energi bagus, kita akan menghasilkan berbagai macam, termasuk air bersih. Dan air kaitannya dengan air tadi. Air itu melimpah di kita, termasuk air laut, 97,5%. Air itu adalah air laut. Bagaimana mengubah air laut menjadi air menjadi air tawar? Salah satunya adalah dengan teknologi nano, diabsorb dengan nanopartikel ininya gitu. Nah, satu nano karena benda semakin kecil, permukaan semakin luas. 1 sendok nanomaterial luas permukaannya sama dengan 1 lapangan bola. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak kalau kita mau menyerap sesuatu dari bisa yang kita serap, bisa garam, bisa penyakit, bisa logam berat dan lain sebagainya disedot dengan teknologi ini. Jadi rentetannya nanti akan banyak. Jadi intinya adalah negara yang maju dia membutuhkan energi yang besar. Maka konsumsi energi terbesar di dunia sekarang adalah Amerika, karena dia butuh mesin untuk menggerakkan kemajuan ini, gitu kan gitu. Sehingga energi yang besar hanya akan bisa dilakukan di tengahnya akan terjangkau kalau energi murah. Nah, maka challenge kita mengikuti urutan Al-Quran itu indah sekali. Allah ciptakan matahari menumbuhkan tanaman. Dan dari tanaman itulah kamu dapat energi di surat Yasin 80. Nah, cuma selama ini kita bypass ini, gitu. Kita nggak garap ini juga tidak garap, gitu. Tidak garap ini, kita anggap aja sambil lalu. Baru ketika kita kepepet, baru kita kembali lagi.
teknologi yang saya bicarakan tadi, teknologi gasifikasi untuk membuat independent energy producer tadi, itu bukan teknologi baru. Sudah berkembang seabad terakhir dan sudah 3 kali populer di dunia. Populer yang pertama kali adalah tahun 30-an ketika dunia dilanda krisis ekonomi global, resesi global saat itu. Bahan bakar minyak yang sudah ditemukan, sudah digunakan banyak saat itu menghilang. Maka manusia menggunakan kayu bakar dengan teknologi gasifikasi. Puncaknya adalah pada era Perang Dunia Kedua, ketika dunia dalam perang yang sangat luar biasa, aliran minyak terganggu di mana-mana, sehingga manusia-manusia kreatif menjalankan, saat itu sudah banyak mobil dengan gasifikasi. Di Denmark misalnya tercatat di zaman saat itu 60% kendaraan menggunakan gasifikasi. Jadi mobil-mobil VW itu di belakangnya dipasang tangki gitu, itu kayu bakar. Jadi untuk menggerakkan itu, jadi untuk menggerakkan. Jadi teknologinya sudah. Kemudian muncul lagi tahun 74 ketika krisis lagi minyak, orang lagi menggunakan itu. Nah, beberapa tahun terakhir teknologi ini mencuat kembali, digali kembali, disempurnakan kembali dan seterusnya. Karena kalau sekarang drivernya, penggeraknya adalah 2. Yang penggerak pertama, yang itu nggak bisa dipungkiri, cepat apa lambat akan terjadi seperti ini. Misalkan kehabisan minyak, adalah tren menyusunnya cadangan minyak global yang menyusun dengan sangat cepat. Nah itu jika menggerakkan orang untuk kembali ke teknologi itu. Yang kedua adalah kemungkinan terjadinya perang nuklir kapan saja. Karena dalam era seperti ini, tinggal nunggu satu di antara 2 orang mana dulu yang gagal tangannya untuk menekan tombol nuklir, yaitu antara Trump atau pemimpin Korea. Nah, dalam kaitan ini indahnya umat Islam punya doa. Maka doa ini kita populerkan kemarin dengan teman-teman ketika Amerika mengusung memindahkan kedutaannya di di Al-Quds di Yerusalem. Apa doanya? Ini doa yang sering sekali dilafazkan ibu-ibu dalam pengajian. Itu doa dari dulu kalangan sufi ketika dunia Islam terpuruk oleh kedudukan tentara Mongol. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghir dzalimin bi dzalimin. Jadi ya Allah salam kepada Muhammad wasallam, sibukkanlah yang dzalimin dengan kedzaliman, wa akhrijna bainahum bisalimin, dan keluarkanlah kami dari mereka dengan selamat. Jadi itu dulu doa para sufi ketika Mongol menguasai ini, dan orang Betawi suka melafazkan itu. Dulu waktu kami santri di pesantren kami dikejar partai politik saat itu. Jadi ketika datang orang tokoh politik datang itu, rakyatnya salawat yang didoakan. Nah, tokoh politiknya datang dengan senang gitu kan, wah disambut selawat. Padahal didoakan Pak Kiai supaya mereka berantem aja, kita selamat. Tapi karena tokoh politiknya nggak doa, senang diselawatin gitu kan. Rupanya didoain. Jadi kalau tokoh-tokoh politik pesantren ada salawat, dengerin selawatnya, salawat apa dulu kan. Kalau yang salawatnya ini, itu doain supaya yang dolim berantem dengan yang dolim. Sedang kita keluar dari. Nah, kembali ke subjek kita tadi, intinya adalah apabila terjadi perang besar atau terjadi krisis, gitu. Nah, kembali dibutuhkan kemampuan kita untuk memproduksi energi. Nah, kaitan inilah dunia Islam ingin bersatu, ingin melakukan. Jadi apa yang kita gagas di sini tentang independent energy producer skala kecil tadi, itu bisa ditularkan, dipakai di banyak negara. Jadi desain yang kita ambil dari negara maju, kita kembangkan, kita develop, dan ini waktunya untuk kita. Karena mulai dari energi inilah nanti umat Islam akan bisa bersinergi dengan yang lain untuk menggerakkan tadi pangan yang murah, air yang bersih, dan lain
lain sebagainya tadi. Itu satu. Yang kedua, ada proses desentralisasi ekonomi. Ya, jadi bayangkan situasinya begini. Di Indonesia setelah 7 presiden berganti, 72 tahun merdeka, faktanya adalah data statistik terakhir 60% desa di Indonesia masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal. Jadi 60% desa itu tertinggal atau sangat tertinggal. Indonesia di Jawa desa tertinggal itu 31%, di Irian desa tertinggal itu 96%, di Sumatera desa tertinggal itu 71%. Jadi apa? Potretnya apa sebenarnya? Itu adalah potret ekonomi kita yang sangat tersentralisir, khususnya di Jawa dan lebih khusus lagi di kota-kota besar. Jadi di desa nyaris tidak ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya amat sangat kecil. Nah, maka perlu dilakukan langkah desentralisasi ekonomi itu tadi. Salah satu mesin tadi, apa mendesentralisasi ekonomi tadi? Kalau menurut kita, karena kita orang Islam, kembali ke hadis Nabi tadi. Kembali kita mengurusi kerjasama lahan, air, api tadi. Jadi kembali ke sana. Konkretnya gimana? Saya kasih contoh begini. Desa yang tertinggal itu karakternya apa sih? Desa yang tertinggal, buminya gersang, tidak mudah ditumbuhi tanaman, tidak ada aktivitas ekonomi. Nyaris ada. Lalu penduduknya lari ke kota, nyari pekerjaan di kota. Desanya makin tertinggal karena tenaga mudanya ke kota. Nah, jadi solusinya apa? Dihadirkan mesin-mesin ekonomi di desa supaya muncul itu. Nah, kita pakai apa? Salah satunya dalam konsep kita kembali ke salah satunya energi tadi. Karena semua energi itu desa memproduksi energi dengan apa? Salah satunya tadi menanam kaliandra. Nah, kalau kaliandra ini kita tanam, langsung ada 3 ekonomi yang bisa dihasilkan dari kaliandra ini. Jadi nanti teman-teman yang punya saudara-saudara di desa, bantu desanya menghidupkan desanya dengan satu mesin ini. Karena satu ini menghasilkan 3 industri sekaligus, kayu ini, gitu kan. Jadi kalau kaliandra itu ketika ditanam, batangnya dia langsung bisa jadi bahan bakar. Selama tumbuh, daunnya karena kategori dia daun leguminosae, dia nutrisinya tinggi untuk pakan ternak. Nutrisinya tinggi sekali untuk pakan ternak. Jadi dia tumbuh, ketika tumbuh daunnya dipakai untuk pakan ternak. Ketika dia berbunga, bunga kaliandra merah khususnya, dia sangat digemari oleh lebah. Kalau di Eropa kaliandra ini juga tumbuh. Kaliandra ini tumbuh di seluruh dunia. Di negara-negara dingin, kaliandra ini menghasilkan sekitar 2 ton madu per hektar. Kalau di Indonesia estimasinya hanya sekitar 1. Karena panas, produksi lebah berkurang, produksi madu lebah berkurang karena habis itu mendinginkan mendinginkan sarang dan sebagainya. Jadi ketika ditanam dia menghasilkan ini, tinggal dimitrakan. Jadi desa menanam kaliandra, hasilnya dimitrakan, harus ada yang beli karena kalau tidak nanti kan menimbulkan ekonomi. Saya kasih contoh, pembeli kayu bakar itu sekarang siapa? Pembeli kayu. Jadi bukan teori lagi. Kalau di negara maju yang paling besar konsumen kayu bakar di Inggris itu kalau kita ngomongin ekspor. Di dalam negeri siapa yang gunakan kayu bakar? Justru di dalam negeri perusahaan yang gunakan kayu bakar adalah salah satunya perusahaan yang paling maju di Indonesia. Di Malang itu ada perusahaan namanya Greenfield, dia bagian dari jaringan global. Greenfield di Indonesia itu jadi model untuk Greenfield di seluruh dunia. Jadi Greenfield itu menghasilkan susu kualitas sangat tinggi. Jadi kalau bapak-bapak ketemu susu di supermarket mahal, ketemu susu dari Greenfield, itu sebenarnya susu apkiran. Karena kualitas terbaiknya dikirim keluar sama dia. Yang di Indonesia itu apkiran, itu pun di Indonesia sudah high-end produk. Karena benar-benar susu, karena susu yang lain dicampur segala macam kan gitu ya.
Nah itu greenfield itu. Kenapa greenfield menjadi di seluruh dunia greenfield menjadi model pabrik dia yang paling efisien adalah karena greenfield menggunakan bahan bakar yang paling murah, kayu bakar gitu. Jadi satu perusahaan kayak greenfield itu bisa mensupport beberapa desa sekitar, bahkan dia sampai Indonesia Timur dia bisa support, karena setiap hari sekitar 8 ton sekarang 8 ton kayu bakar setiap hari akan meningkat menjadi 14 ton dalam 3 bulan 4 bulan yang akan datang. Kayu bakar yang dijajal ini dia nggak mau chip, karena chip butuh proses bahannya, butuh pellet, butuh proses bahannya, jadi kayu yang dijajal. Jadi teknologi dia sudah pokoknya bisa menerima kayu apa aja asal dijajalin, paling besar 2 cm, salah satu sisinya paling panjang 2 cm. Jadi asal itu yang masuk dia jadi bahan kayu bakar ini. Nah, salah satu engineer greenfield ini yang termasuk yang ditunjuk untuk bersama saya mempresentasikan. Jadi saya mempresentasikan dari sisi pemikirannya, dia mempresentasikan dari best practice-nya untuk kita bersama-sama adu di pemikiran World Future Energy Summit di Abu Dhabi bulan ini minggu depan. Jadi pemikiran kita ada contoh aplikasinya. Nah, itulah yang menjadi model bagaimana suatu desa bisa bermitra mensuplai kebutuhan energi besar. Desa-desa yang menjadi mitra greenfield otomatis mempunyai aktivitas ekonomi yang tadi memproduksi kayu tadi, tapi tidak boleh berbangunan karena traceable. Semua bahan bakarnya traceable. Diambil dari mana? Apakah limbah kayu boleh? Limbah hasil gergajian boleh? Atau tanaman itu yang lebih disukai karena dia recycle, ya sih, itu lebih disukai. Kalau dia ngambil dari hutan tidak dibeli karena tidak mendapatkan kredit, gitu, tidak mendapatkan. Nah, saya kasih contoh lagi. Ada yang kalau di Pengalengan itu ada perusahaan teh yang kebutuhan seharinya adalah sekitar kalau dia sebulan kita sekitar 1.000 ton kayu bakar untuk mengeringkan itu. Lagi-lagi itu bisa menimbulkan efek ekonomi yang luar biasa kepada desa-desa binaan yang memproduksi energi. Nah, bayangkan kalau energi ini menjadi kebutuhan kita bersama dengan Indonesia maju, kebutuhan energinya terdesentralisir, maka bisa dibayangkan 76.000 desa di Indonesia ekonominya bisa diangkat dengan memproduksi kayu bakar tadi, dan makanan berupa makanan terbaik madu tadi, dan ternak yang menjadi mempunyai pakan yang murah. Maka kita lihat sekarang urutannya, dari energi kita bisa menggerakkan makanan yang baik, makanan yang murah. Dari energi kita bisa menyaring air yang bahkan air laut menjadi air tawar tadi, air kotor menjadi air bersih tadi. Kami sudah menggunakan belum sampai tingkat nano pun, dari tingkat abu itu belum sampai kita nanokan, karena untuk nanonya saya masih butuh energi yang murah tadi. Itu untuk memproduksi garam dengan kualitas sangat tinggi. Jadi kalau bapak-bapak tertarik bisa lihat di ladang garam yang kami kelola dengan teman-teman di Indramayu. Kalau garam rosok di desa itu di masyarakat pada umumnya kecoklatan, kalau garam kita dari sawah itu sudah sangat bersih. Kenapa? Karena kita menggunakan teknologi dari abu gosok tadi untuk mengendapkan kotoran. Kalau di masyarakat air laut langsung dikeringkan. Air laut yang kotor ketika dikeringkan kotorannya gumpal di garam itu. Kalau di kita air laut dibersihkan dulu, kotorannya diendapkan dulu dengan semacam abu gosok gitu ya, sehingga gitu. Itu pun sekarang sudah bersih, apalagi kalau teknologi nano yang kita pakai akan jauh lebih bersih lagi. Nah, dari sana apa hasilnya air laut yang kita yang kita jadikan garam? Salah satu hasil sampingnya air bersih. Ya kan garam dipanaskan kan? Ketika air laut dipanaskan,
kayak hujan itu, proses hujan dipanaskan oleh matahari gitu. Hasilnya yang tertinggal berupa garam, yang menguap adalah air bersih. Yang mana tinggal air bersihnya yang ditangkap, diembunkan, dan gitu dibalikan, dia menjadi air bersih. Dikondensasikan, jadi menguap, dikondensasikan, dia menjadi air bersih. Jadi bisa dilihat sekarang gitu, membersihkan air dengan energi itu. Jadi intinya adalah kembali kepada tadi, Muslim ini harus bersikap mulainya dari mana sudah diberi petunjuk oleh Nabi, detailnya di mana Al-Quran memberikannya. Maka ketika itu kita elaborasi, maka seperti janji Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', dan aku turunkan kitab ini untuk menjawab seluruh persoalan. Jadi kita tinggal kembali lagi ke Al-Quran, kembali lagi ke Al-Quran, kembali lagi ke Al-Quran. Setiap ada masalah kita kembalinya ke Al-Quran. Mudah-mudahan pagi ini untuk membangun kembali semangat kita kembali ke Al-Quran dan mulai ancang-ancang untuk mengunggulkan umat ini di atas umat yang lain, karena syarat dari diunggulkan umat ini juga Al-Quran. Hada bayan linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Setelah itu Allah baru berjanji, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Inilah Quran itu bagi linnas, kebanyakan manusia, dia hanya bayan, berita bahwa di sana ada ini, di sana ada ini, di sana ini. Tetapi dia menjadi wahuda wa mau'izatul lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk. Petunjuk itu apa? Guide to do things. Jadi apa yang dipetunjuk untuk melakukan sesuatu dengan Al-Quran itu, dan pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, dia membaca Al-Quran lebih daripada bayan. Dia membaca Al-Quran sebagai berita wabita. Maka jadi Allah juga orang bertakwa gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa selalu diberi jalan keluar oleh Allah. Yaitu karena ada menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk yang jawaban seluruh hal tadi, gitu kan. Jadi dalam dunia kayak apapun, ada perang nuklir sekalipun, ini dunia krisis energi, minyak kita habis sekalipun, kita tetap punya solusi, insyaallah. Baik, masih ada waktu. Kalau silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya silakan Pak. Enggak ada kan, hanya ada belum ada yang gerakan saja. Belum ada yang gerakan saja. Nah, makanya waktunya gitu, waktunya dakwah bilhal gitu ya, waktunya menggerakkan menggerakkan supaya tidak ada yang lainnya. Hanya desa kan perlu diberi inisiatif, Pak. Diberi inisiatif, disambungkan nanti kalau sudah memproduksi kayu, dijualnya ke sini loh, gitu kan gitu. Nah, itulah menimbulkan peluang-peluang untuk pengusaha tingkat desa, kan gitu kan Pak. Gitu ya, jadi silakan sarjana ayo pulang ke desa, gitu kan. Menggali potensi itu, menggarap potensi itu. Bayangkan kalau bisa memproduksi kenal satu perusahaan aja kan gitu sih. Nah itu Pak. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar sharing aja Pak. Jadi kebetulan saya dan Pak Mustaqim ini kan mulai bergerak di bidang oil and gas selama 25 tahun ini. Kita tahu persis bagaimana susahnya pengelola oil and gas ini. Sudah mahal pula dan sekarang dalam posisi bingung. Perlu diketahui sekarang ini ada grup WA khusus untuk memonitor produksi minyak di Indonesia yang hanya 830 ribu barrel per hari. Pak Menteri ada di sini. Jadi turun $2.000 aja, kenapa turun? Itu semua orang panik untuk menjawab. Sementara pengusaha diminta untuk turun ke bidang oilnya, pada nggak mau juga. Beberapa PSE ditawarkan oleh Pak Mustaqim belum
ada yang membeli, mau bekerja sama, karena harga yang murah, $60. Nah, poin saya adalah kebetulan saya hidup di desa di Tahunan, melihat bagaimana susahnya juga mengelola Kaliandra ini. Jadi problem kalau di desa ini Kaliandra ini dimusuhi dimusuhi petani, karena dianggap gulma, dan kemudian susah bro. Jadi begitu dia hidup di satu tempat, dia akan begitu cepatnya tumbuh, sehingga nggak terkontrol lagi. Nah dari sini sebenarnya saya melihat itulah yang helikopter view gitu Pak. Sebetulnya masalahnya apa nih, penyelesaian ada di situ. Kebetulan saya hidup di dunia di dua dunia yang mengetahui sama-sama problemnya gitu. Padahal sebetulnya ini solusi. Dan di desa itu Bapak dan Ibu, saya bisa membayangkan yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Bayangin gas dari Papua sana, gitu ya. Gas dari Sumatera sana itu harus dikirim ke Tawangmangu dalam bentuk 3 kilo melon itu effortnya bukan main, biayanya juga bukan main. Jadi maksud saya adalah justru ini adalah mensupport sebenarnya solusi jangka panjang dan murahnya di situ. Dan masyarakat di desa nggak mampu Pak beli melon, beli di tabung gas melon, nggak mampu. Masih kita lihat di tahun itu ibu yang umur 84 tahun itu masih pergi ke bukit untuk nyari kayu bakar every single morning. Padahal kalau dengan amal soleh yang dilakukan oleh teman-teman dengan metode kasih itu anak-anak muda aja ya. Kaliandra di situ. Jadi betul Pak, Kaliandra itu problem. Artinya dipandang oleh masyarakat saya juga padahal sebetulnya di situ solusi. Bukan main. Insyaallah bukan saya. Nah saya tambahin gini Pak, ketika undangan ke World Future Energy Summit itu sampai ke kita, teman-teman dari Dewan Energi Nasional hubungin saya, dia mikir karena kita bukan pemain energi, kok tahu-tahu diundang untuk bicara di World Future Energy Summit untuk ikut memberikan solusi gitu kan. Ternyata apa yang mereka lihat itu, kita didorong untuk ikut itu karena rupanya dari rekomendasi PBB ketika kita dapat penghargaan Champion on the Agriculture. Jadi dari sana dia masuknya ngundang kita. Nah, kemudian Dewan Energi Nasional nanya, sebenarnya apa yang dilakukan atau konsep apa yang akan Pak Iqbal bawakan ke ke World Future Energy Summit? Yang saya bilang simple things. Teknologi saya nggak kembangkan, sudah dikembangkan orang lain. Masyarakat sudah tahu tanaman apa. Jadi yang kita lakukan itu simple thing. Namanya kalau di bidang introduction technology disebut kita hanya memberikan enabling factors. Jadi enable, jadi membuat dia yang tadinya tidak mungkin menjadi memungkinkan, yaitu tadi merangkai enabling factor. Jadi ketika kalian dipandang sebagai masalah, ketika sampah dipandang sebagai masalah, dia adalah masalah. Tapi begitu ada orang melihat di sini potensi, mulai dicari gimana caranya, gitu kan, menjadi jawaban. Jadi enabling factor adalah yang tadinya potensi masalah dilihat dari satu kata-kata, ini potensi solusi kemudian dirangkai. Ya termasuk kalian tadi. Di satu sisi dia tumbuh sangat cepat, sangat liar. Dalam setahun bisa dipanen gitu. Tapi di sisi lain itulah biomasa. Biomasa yang tumbuh sangat cepat berarti sumber energi. Moga Bapak. Ya Pak, selalu terinspirasi Pak. Hanya sedikit saja Pak, ini bagaimana sih membuat sesuatu itu yang dari konsep dan dari satu ide yang besar menjadi hal. Saya hanya kasih contoh sedikit saja Pak. Saya pernah ke Tibet Pak 5 tahun yang lalu, dan saya berkelana ke kampung-kampung kecil mereka. Di situ saya kaget Pak, bahwa di rumah-rumah penduduk yang kecil itu mereka masaknya pakai gas. Padahal tidak ada sarana gas dan tidak ada melon-melonan begitu Pak. Ternyata mereka punya sapi-sapi itu, dan sapi-sapi itu ditaruh di
kolam seperti kolam yang sederhana sekali, kemudian dia pakai gas itu Pak, ya dia pakai gas. Terus di beberapa tempat yang agak miskin lagi, dia kayak punya martabak gitu Pak ya, itu mohon maaf Pak, kotoran-kotoran sapi ditumpuk-tumpuk gitu Pak, jadi kering kayak donat besar gitu Pak, dan itu jumlahnya bukan bertruk apa berdaki ada di belakang sana. Saya bilang buat apa itu? Buat bahan bakar Pak, buat kayak arang gitu Pak ya. Dan saya masuk ke rumah-rumah itu melihat bagaimana kotoran-kotoran sapi yang kering itu kemudian dibakar menjadi bahan bakar. Dan saya lihat di Tibet itu kan, di kampung-kampung itu, saya sampai melihat di ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut. Mereka hidup punya gas, punya kompor, hidup nggak ada susahnya, nggak usah cari kayu bakar gitu ya Pak istilahnya. Artinya apa Pak? Memang kita harus betul-betul memikirkan teknologi sederhana yang praktis yang bisa dipakai di kampung-kampung, sehingga saya lihat ada itu orang-orang yang ada di kampung-kampung itu ya hidupnya lumayan layak lah begitu. Ini hanya sharing saja. Jadi betapa teknologi itu yang cocok dengan mereka dan ternyata mereka pakai sehari-hari. Yang kalau kita pikir gas-gas melon kita kan banyak banget, di sana nggak ada Pak. Tapi dia pakai kompor gas itu. Betul Pak. Jadi memang di kuncinya, nah itulah enabling factor itu adalah apa nih, faktor apa yang ini bisa ayo jalan gitu ya, menggerakkan itu. Nah, karena riset yang saya kumpulkan dari sejumlah perguruan tinggi itu terpecah-pecah, bahkan salah satu profesor ahli energi alternatif itu teman saya seangkatan di IPB, Amansah, Profesor Amansah. Dia ilmunya sangat tinggi, tapi ketika kita datangi, apa ini korof yang bisa dieksekusi jadi produk gitu. Wah, dia harus kumpulin sekian tes, kamu ternyata yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum gitu. Jadi nggak terkonsentrasi. Nah, akhirnya untuk mempercepat ini kita beli dua teknologi simpel sekali yang kita pakai. Yang satu agak canggih tadi, yang sudah pakai komputer kontrol untuk jadi bahan bakar, bisa genset segala macam. Yang satu sangat simpel, jadi hanya kompor gasifikasi, namanya kompor dari bahan bakar biasa, apapun di situ jadi ini. Siapa yang punya teknologi itu? Di Amerika ada kelompok namanya The Preppers. The Preppers itu adalah masyarakat, kalau di sini kira-kira setara dengan jemaahnya Ustaz Ihsan Tanjung. Jadi masyarakat yang yakin betul kiamat itu bisa terjadi dalam waktu sangat dekat gitu ya. Ini ya. Jadi kalau mereka bayangkan istilahnya EMP. Jadi era EMP, EMP itu electromagnetic pulse. Jadi begitu electromagnetic pulse salah satu senjata nuklir menyerang, maka listrik semua akan, jaringan listrik segala macam akan padam. Nggak bisa ini. Maka harus ada mereka siap dengan tadi independent energy producer. Nah itu yang kita beli itu dari kelompok itu, dari teknologinya yang siap. Nah salah satu yang kita contoh, kalau ini kita diberikan gratis desainnya. Kalau teknologi tadi perlu rangka 1000 jam katanya dia untuk merancangnya, kita suruh beli. Tapi yang satu diberikan gratis. Itu simpel, yang disebut survival gasification stove. Survival gasification stove itu simpel sekali. Jadi hanya kayak tabung ini, gitu. Ada beberapa lubang. Bedanya kalau kompor kayu biasa dibakar langsung. Kalau ini kayu dicemplungkan itu, diinisiasi gitu. Nanti yang terbakar gasnya yang sudah keluar itu. Jadi ada di dalam tabung itu ada melalui proses pemanasan. Teknologi sederhana yang sangat mudah diterapkan inilah yang waktunya, gitu ya. Kita kiamat masih lebih dekat, tentu saja tidak akan lebih jauh, gitu ya. Tetapi sebelum itu akan ada kesulitan demi kesulitan. Oleh sebab itu kita harus mampu mengatasi kesulitan demi kesulitan itu dengan segala macam daya yang kita punya, insya Allah. Cukup Bapak-Bapak. Kita tutup dengan kawal majelis. Subhanallah, Assalamualaikum.